Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap dari Misteri on the Road mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila kami ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan kami tim dari Misteri on the Road dan alhamdulillah nih Ekspedisi ada Babe, Lorong Waktu. Ekspedisi Lorong Waktu. Nah, malam hari ini kita ada di mana nih, Be? Ini masih daerah Ciater ya? Masih daerah Ciater. Jadi kita mau eksplor nih di daerah Ciater ya. Kebetulan ada dua narasumber nih, Bang Ardi sama Bang Joni. Jadi apa nih, Be, yang kita mau telusurin, Be? Nah, ini kan kita dapat informasi nih dari narasumber. Pertama melalui Bang Ardi sampai ke Bang Joni, katanya ada lokasi rumah yang sudah tidak ditempati dan dalamnya katanya ada benda-benda pusaka dikeramatkan. Nah, ini mungkin barangkali Bang Joni ini yang bisa cerita nih. Oh iya, betul. Karena berhubungan langsung dengan rumah yang akan kita telusuri nanti. Betul. Itu. Oke, nah, begitu ya. Misteri on the Road dan Ekspedisi Lorong Waktu. Jangan lupa ya ini aja, Be, ya. Ya, di like. Like, komen, subscribe, lalu bantu share. Dan penasaran kan penelusuran kita? Nah, lalu dari yang udah diceritain sama Bang Joni dan Babe, ini rumahnya nih. Jadi ada benda-benda pusaka ya, Be? Ya, ada benda-benda pusaka dan memang ini rumah udah kosong lama juga ya, Bang? Lama juga. Tapi ini masih rumah keluarga? Masih rumah keluarga. Rumah keluarga. Oke, penasaran? Yuk kita lanjut. Kita tanya dulu, ada Oh, apa iya, aja? betul. Ha-ha. Jadi sebelum masuk, kira-kira bisa diceritain apa aja nih, Pak? Betul. Ini rumah yang sebenarnya rumah, kalau kita bilang sejarahnya ini lebih tua rumah ini dibandingin umur saya. Oh, Itu begitu, aslinya. Ini kira-kira umur Nah. berapa sekarang nih? Umur saya aja sudah 45. Aduh, Mungkin ini 45. rumah aslinya berdiri rumah ini mungkin di atas 100 tahun. 100 tahun. Dan juga di dalam ada benda pusaka mungkin dari leluhur kami dulu dirawat. Dan sementara ini kan sudah tidak ada yang merawat semenjak nenek kita meninggal. Dan pihak keluarga juga sudah tidak pada mau untuk merawat benda-benda tersebut. Iya. Benda-benda yang dikeramatkan lah seperti itu. Tapi kita diizinin nih masuk untuk misalnya menyentuh bendanya, kira-kira benda itu bisa bermanfaat apa enggak, atau nih bendanya mau digimana ini sebenarnya? Oh, buat keluarga. Kami pihak keluarga sih pasrah. Segala itu pun ada yang merawat pun kami ikhlas sekarang ya. Karena pihak keluarga sudah tidak ada yang mau merawat. Gitu. Misalkan dinetralin pun ya itu alhamdulillah banyak manfaatnya. Misalkan itu udah kosong kan bisa kita pergunakan untuk Bacok yang lain, biar pakai yang lain lah ya. Cari kayu bakar atau apa, jadi kan sudah Lebih netral. lebih bermanfaat. Manfaat. Jangan seperti itu. Iya, benar. Karena bahaya juga ya, Be, ya, kalau seandainya memang kita tidak mengerti juga di dunia goib ya. Iya, gitu. Nah, itu benda pusaka itu dari kapan itu adanya? Saya ingat semenjak saya dari kecil pun benda itu sudah ada. Sudah ada. Ya. Dari seumuran kakaknya ibu saya di usia dia udah 79 tahun benda itu udah ada. Berarti bisa-bisa jangan-jangan udah lebih dari 100 tahun itu benda. Plus minusnya 100 tahunan. Ada yang udah ada yang Dirasain nggak? kelihatan. Sudah berarti kan penasaran ya, Be, ya kita. Benar. Nah, yang dilihat nada nih apa aja nih? Serba putih. Tapi kalau serba putih kan apa itu, bentuk kuntilanak, pocong atau apa? Seperti manusia gitu. Seperti orang tapi serba putih. Laki-laki perempuan? 3 perempuan, 4 laki-laki, begitu. Semuanya pakai pakaian putih-putih semua. Oh gitu. Kayak Pak Haji sama Bu Haji gitu apa enggak? Enggak, putih-putih doang. Baju biasa, bukan baju koko juga. Kebaya. Oh iya. Songket ya, jadi model kayak Betawi dulu ya. Tapi udah pernah mungkin dari kakek, nenek gitu pernah diceritain juga itu, Bang. Nah, Joni atau Bang Ardi juga. Sejarahnya juga kita sih belum tahu itu dari mana asalnya, itu dapatnya dari mana kan itu kita juga tidak paham karena tidak pernah ada
cerita Cerita. dapat dari mana gitu. tentang benda pusaka itu ya. Tapi setelah misalnya seperti ada ritual-ritualnya tempat tahu juga. Ya sempat tahu juga. Oh, sempat tahu juga ya. Karena kita udah arahkan untuk tidak itu, tapi kan orang dulu kita Iya betul. Iya, iya, iya. kita secara perlahan untuk meluruskan itu. Betul. Jadi nggak bisa langsung Iya, sekali. nggak bisa instan. Betul, nggak bisa frontal kita. Untuk kesini kan mungkin ya sudah bisa untuk menjauh dengan hal tersebut. Ya, Iya, alhamdulillah. Kita menuju syariat Islami. Betul. Kita Insya kan Allah. takutnya kalau mengimani benda tersebut kita akan syirik. Betul. Nanti kan kita tahu sendiri Allah tidak akan mengampuni. Ya, itu karena dosa syirik itu yang paling nggak diampunin Ya, gitu. Allah akan Itu. mengampuni dosa-dosa sebesar apapun kecuali dosa syirik. Betul, Yang betul kita sekali. khawatirkan seperti itu. Ya, alhamdulillah kalau begitu artinya nanti benda itu kita lihat ya, kita periksa kira-kira itu bermanfaat atau tidak itu. Kalau misalnya ada sesuatunya barangkali ikhlas untuk itu dinetralisir, dibuang lah goibnya Kami, gitu. pihak keluarga sudah musyawarah, diikhlaskan. Alhamdulillah. Waktu itu waktu nenek meninggal pun makanya pihak keluarga pada bingung apa itu dikubur apa gimana. Makanya belum ada musyawarah lagi untuk tersebut. Ya berhubung adanya tim ini, ya kami sangat senang sekali apabila itu bisa dinetralkan. Karena kan ada manfaatnya. Iya, betul. Jadi berguna nantinya. Nah, kalau sekarang kan istilahnya cuma begitu aja, yang orang kalau nggak ngerti kan bingung. Iya, Nanti mau diambil sembarangan takut ada apa-apa Iya. karena nggak paham goib tentang goib gitu kan. Ya oke, kita telusuran aja di dalam ya. Kita ke dalam. Oke, ayo kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu ya sebelum Ah, ah. masuk. Kita sini, Bang Ardi, kita doa dulu. Ya, Babeh di ini. Oke, kita doa sini. Nada cukup kita doa. Kita sebelumnya kita masuk ke lokasi, kita membaca 2 kalimat syahadat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ini karena kita mau memulai, biasanya kita keluar rumah mau pergi kita baca doa ini. Tapi ini karena kita mau memulai acara, jadi tetap kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya kita berserah diri kepada Allah karena nanti Allah yang akan menyelamatkan kita. Amin. Itu ya. Ya, monggo kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini benar-benar model rumah Betawi juga ya? Iya. Ini plafonnya masih plafon zaman dulu nih. Ya ini asli-asli bangunan ini masih mungkin dari zaman dulu. Ini belum pakai semen. Oh, belum pakai semen. Masih pakai kapur. Jadi itu juga nggak ada tiangnya. Oh. Ya. Dia juga nggak pakai tiang seperti sekarang. Jadi Kan bata dikepang. bata dikepang gitu sekarang. Nah, ini yang nempatin ini siapa nih tadinya? Tadinya ya keluarga terakhir mungkin nenek saya. Oh, nenek. Nenek dibawa ke tempat ade, meninggal, nah ini terbengkalai kosong. Oh, begitu ya. Mungkin kita lihat ke belakang dulu sebelum kalau kamar yang ada benda pusakanya mana tuh? Yang sebelah sini. Oh, mungkin belakangan aja kali ya. Mungkin belakangan Untuk penonton belakangan, jadi kita lihat dulu nih posisinya nih. Ya, ini apa nih, Bang Joni? Ini ya mungkin juga ada ruangan waktu semenjak almarhum mamang saya masih ada, ini dulu nenek yang nempatin di sini. Nah, semenjak almarhum mamang saya meninggal, Iya. nah nenek pindah ke ruangan tengah. Oh, gitu. Ini terbengkalai kosong. Jadi Pak, lihat sendiri bangunannya juga sudah mulai rapuh. Jadi ini dapur ya? Ya ini dapur. Ini dapur, ini kayak ruang makan kali ya? Tadinya begitulah. Ruang makan ini di sini. Ini rumah, berarti umur rumah ini udah berapa lama? Kalau ya mungkin saya ingat saya aja udah ada bangunan seperti ini. Udah ada gitu. Dari orang tua udah ada juga? Udah ada. Nah, dari orang tua saya sudah berdiri ini rumah. Mungkin sudah mungkin saya bilang 100 tahun ini ada bangunan yang asli. Ini 100 tahun asli ada. Karena saya bilang kalau bangunan 60 ke sini, 60 tahun ke sini, saya yakin sudah pakai
tiang cor. Semen pakai tiang semen. cor. Kalau ini tidak pakai semen, Mm-mm. pakai masih kapur. Kapur aja di ini ya. Barangkali kita lihat coba itu. Nah ini dapurnya, dapur. Rahasia. Ini juga masih alami. Ayo, Nada, masuk. Buat tempat-tempat mengambil air untuk minum masih alami. Masih ada Tempayan. tempayan, bahasa kita tempayan. Nah ini tempayan dulu. Dulu waktu saya masih kecil, kadang-kadang ini gayungnya pakai gayung Iya, batok. gayung batok kelapa. Pakai gagang begitu. Jadi kalau habis main tuh, dari mana-mana main, ambil aja gayungnya, biasanya dicantolin di atasnya nih. Kita ambil begitu, buka, glek, langsung glek 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 glek. Air mentah dulu yang diminum. Kalau ini usianya nih mungkin udah di atas 100 tahun ini. Dan ini air kalau ditempatin gini enak, adem. Iya, memang Ademnya luar biasa gitu. Hampir sama kayak kulkas Ya, ya. iya, Kulkas ya. gitu. Cuman adem dia kalau Lebih kulkas ini, lebih iya, enak iya. dari air kulkas sebenarnya. Rada ke sini. Oh, belakang langsung kebun ya. Ya langsung kebun kosong. Tadinya ada dapur juga, cuman ya dia makan usia ternak. Iya. Ternak ini ternakan ayam ya. Ternakan ya. Yang kosong. Heeh. 80-an. Nah ini, Nah ini sumur. oh sumurnya ini nih, sumur nih. Ini sumur masih zaman. Kalau zaman dulu biasanya sumurnya belum diiniin. Ya ini masih cuma karena kosong, ya makanya ditutup. Ya, ditutup takut ada Nah. sesuatu yang Ini bener-bener masih zaman dulu banget nih. boleh. Nah, saya bilang zaman dulu karena sumurnya begini. Zaman saya kecil juga rumah saya sumurnya begini sama. Gitu dia. Jadi lobang memang kalau sekarang kan udah model patek semuanya ya. Sumur manual. Kalau dulu tuh modelnya begini. Kerek. Terus kalau yang di luar rumah tuh ada yang dipakai Iya, gelondongan kayu. kayu. Ada yang dikerek Ini dan zaman ini nih, zaman kecil ingat ini nih kalau ngeliat kayak begini Iya. nih, Be. Ah, Padasan. padasan. Sambil wudhu ya. Iya, ini buat menuhin. Terbongkar apa juga ya orang udah. Dimakan usia. Siap masak kelapa. Iya. Tapi hitungannya kuat Oh, ya ya. untuk Ya. istilahnya bangunan kalau misalnya nih sampai 100 tahun. Ini termasuk luar biasa. Ya mungkin seperti itu. lah. Yuk kita. Kok ketemu Bang Ardi di mare? Iya. Ayo. Ditemenin nada. Apa ditemenin nada? Ditemenin. Atau kita suruh nyari di sini? Nah, ya, Iya. cakep kali dari sumur itu ya. Oh kurang fit ya? Gitu. Enggak, di sumur itu bagus tuh karena biasanya ada goib yang ini kalau sumur kalau udah lama nggak dipakai. Itu saya walaupun cicit di sini, Be. Ah. Ini udah hampir berapa tahun baru saya sini lagi. Oh begitu. Iya. Jadi nggak durhaka ini, Be. kayaknya berarti harus minta maaf ente. Baru saya masuk sini lagi. Apa yang ada nada lihat di belakang tuh dapur sama kamar mandi. Beneran ada tuh ya. Ada pasar ya kali jangan-jangan. Jadi ini bangunan, tapi kan biasanya dalam satu lokasi itu, jadi ya kalau yang nada nih ngalaminnya, jadi dia ada alam lain lagi. Masuk ke alam lah. Jadi dia masuk ke alam lain lagi, apa namanya, buat dibilang tuh ininya nada tuh pendengaran nada itu, jadi kita kayak bukan ada di rumah ini, begitu nada ya. Jadi dia seperti mendengar alam lain, gitu. Makanya ada hiruk pikuk, begitu yang didengar, ada obrolan gitu. Lagi ngerumpi dia. Apa lagi nyari kutu? Biasanya. Oh, kayak misalnya asrama begitu, asrama perempuan. Anak kecil pada juga perempuan. Pada main. Nah, yang dilihat nada ini kayak bangunan apa kayak kebun? Taman ria gitu. Kayak taman ria, berarti kebun plus taman begitu ininya. Oke, Be, gini deh. Kalau dia goib gitu, ya tadi itu terjadi berapa dimensi? Kan kadang-kadang orang ada yang melihat makhluk goib di satu pohon, tapi pohonnya itu tidak hilang. Ada juga yang melihat, oh itu enggak loh, ada seperti taman, ya kayak ada ini. Iya. Emang dia berdimensi-dimensi. Ya karena itu ada beberapa fase. Jadi orang ngelihat goib, yang pertama itu dia ngelihat goib kayak misalnya di sini. Ya. Nah ininya masih kelihatan.
Ya, bangunan. Temboknya masih kelihatan, bangunan masih kelihatan. Nah itu dibilang adalah kita ngelihat goib masuk fase pertama, tahap pertama. Jadi belum bisa ngelihat alamnya. Nah nanti kalau kita masuk lagi ke dalam lagi, ya biasanya itu dengan kita sering misalnya ya spiritual lah, kita zikir, kita mendekatkan diri kepada Allah lagi, kita akan diberikan pandangan itu satu pohon atau satu batu, tapi kita ngelihatnya bukannya pohon gitu, tapi ada bangunan gitu. Nah itu kita masuk ke kumpulan alam-alamnya goib lagi. Nah nanti kalau kita masukin lagi ke dalam, itu nanti ada alam goib yang dibilang alam goib spiritual. Nah jinnya itu sudah mulai beragama gitu. Jadi ada agama Islam, ada agama Nasrani, ada agama Hindu dan lain sebagainya. Jadi mereka pun terbagi-bagi sebenarnya gitu. Fase itu kali deh yang memang sudah tidak mau terlalu pusing dengan urusan manusia kan? Iya. Jadi ya karena mereka beragama juga, jadi khusus aja mereka beribadah. Khusus untuk beribadah, untuk ini aja, betul. Penjelasan daripada ternyata alam goib itu ada fase-fasenya ya, fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Di fase awal aja sebenarnya begini, kadang-kadang kita ngelihat harimau nih, macan. Nah, sebenarnya begitu ngelihat itu kita jangan sontak kaget atau jangan sontak kita ketakutan lah. Tapi hal awam sih, hal yang wajar kalau orang ketakutan. Sebenarnya kalau kita terus langsung begitu ngelihat, itu misalnya seumpama harimau gitu bang ya, kita ngelihat harimau itu, kita langsung kaget, oke lah kaget nggak jadi masalah gitu. Tapi kita munajat saya sama Allah. Kita zikir kepada Allah, kita dekatkan diri kepada Allah, karena rasa takut itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Tapi kalau kita berkeyakinan kepada Allah, sebenarnya goib itu sama kayak manusia. Kalau kita berani, dia keder. Tapi kalau kita yang keder, dia berani gitu. Jadi istilahnya di sini saya tekanin juga, kalau misalnya umpamanya udah ngelihat, ya memang takut, ya udah mau ngapain, udah terlanjur takut, ada satu penolong yang nggak bisa kita pungkiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langsung aja ingat aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya kita lebih diberi pandangan jelas. Tahu-tahu nanti itu yang tadinya harimau, yang tadinya bentuk gondoruo, kuntilanak dan lain sebagainya, insya Allah dia berubah atau bahkan dia yang menyingkir. Itu. Apa tadi pas nada masuk itu suara jelas banget, Yang banyak wanita. wanita itu Kalau sekarang ganti jauh balik lagi ke awal. awal. Tidak normal lagi nih di sini. Kenapa bisa begitu? Ya karena begitu tadi, goib yang tidak muslim pada saat kita berkiblat kepada Allah, memuji Allah, dia akan sendirinya sebenarnya nyikir gitu. Jadi buat teman-teman nih penonton ekspedisi Lorong Waktu dan Misteri on the Road, sebenarnya keyakinan kita lah kepada Allah itu yang kita utamain gitu. Jadi jangan kita ngikutin rasa kita, begitu kita merinding, begitu kita keder, itu yang kita ikuti. Justru kita berontak, itu berontaknya itu bukan dengan kekuatan, enggak. Kalau kekuatan mungkin kita lagi kekungkung istilahnya, tapi dengan hati langsung istighfar, astagfirullahaladzim, dan sebut aja nama Allah. Maka dengan begitu mereka akan menjauh dari kita gitu. Karena goib juga tahu siapa Tuhannya dan siapa orang yang dekat kepada Allah, sesungguhnya itu yang mereka takutkan. Jadi munajat aja sama Allah, yakinkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dengan sendirinya akan menjauh. Tuh, ya ikutin tuh penjelasan dari Babe, nggak usah takut di tempat seangker apapun. Terutama ini. Iya. Jadi siap nih dinyali yang ada ya. Harusnya udah dapat penjelasan dari Babe, dapat pencerahan dari Babe, harusnya berani. Iya. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan fisik kita udah pasti kalah ya, Be. Kalah kita. Udah pasti kalah. Goib itu kan namanya goib. Iya. Ya kayak asap gitu kan. Ya. Nah, berarti di diri kita ada nggak yang berunsur goib juga? Ada, yaitu rasa. Rasa batin itu goib. Jadi begini, kalau mata kita, maaf nih kayak Bang Joni, ini kelihatan nggak nih belakang temboknya? Tidak kelihatan kalau tidak tembus. Nah, nggak kelihatan kan? Tapi karena Bang Joni pernah ngalamin kecil di sini, pernah ini di sini, terus tahu ada apa di sono, melalui batin, kira-kira bisa nggak cerita tentang? Bisa. Berarti sebenarnya itulah yang disebut unsur goib kita, mata batin kita yang harus kita
tajam gitu. Karena ngelihat goib juga bukan dari mata ini ngelihat goib gitu. Apa kita langsung ke lokasi kali ya? Kita ke lokasi tempat penyimpanan pusaka. Ayo. Lebih kurang ini 20 tahun aja ini udah tidak ada yang masuk ke sini. 20 tahun. Udah nggak ada yang nempatin. Nggak ada yang masuk bahkan. Nggak ada yang masuk ke sini 20 tahun. Coba mungkin kamera kali nyorot ke sana. Kalau kita ini ngelangkah-langkahin itu. Boleh kamera nyorot. Itu yang bilang 20 tahun udah nggak ada yang masuk ke kamar ini. Udah 20 tahun kosong. Nggak ada yang masuk. Kamar yang ada pusakanya. Makanya nih Subur banget. udah benda pusaka atau Oh, dari iya. keramat kan. Oh, ini ya. Ini juga pintunya udah sangat rapuh. Ya, udah tua ya. Makan usia. Makan usia. Assalamualaikum. Sudah tidak terawat lagi bahkan tempat-tempatnya. Coba ada nih, ada, enggak, sebelah sini ada. Nggak apa-apa. Aman. Ya, ini cuma ini benda doang. Kita awal masuk kaget juga, masalahnya bentuknya kayak pocong. Juga ada sini. Nah ini ya, Bang Joni, ini artinya warisan leluhur. Iya. Warisan leluhur. Nah ini teman-teman penonton ekspedisi lorong waktu dan Misteri on the Road. Kalau mau di syuting yang sebelah sana boleh dilihat dulu. Ini ada apa. adanya apa ya, tempat siri. Tempat siri ya, tempat siri. orang rumah nyepah. Iya. Boleh dideketin nggak apa-apa. Nih, tempat siri orang dulu nih buat nyisis dah. Iya, bisik. Karena emang tempatnya kecil, masih ada kapur ya, Ya, kapur. gambir, daun sirih. Ini udah cukup tua usianya ini. Ini buah seperti buah ya, bukan buah jeruk. Nipis. Ya, jeruk nipis. Ya mungkin orang-orang dulu masih bahasa Iya. masih ada bakar menyan, ini masih ada dupanya. Iya. Itu masih ada. Oh, Kalau ini buat itu masih ada daun kaung ya, daun kaung sama tembakau. Ini zaman saya kecil mah Iya. belajar ngerokok pakai ini. Ya, daun kaung sama tembakau. Daun kaung ya. Nah, ini yang disebut ruang khusus ya. Ya, ruang khusus ya. Jadi siapa aja nih yang masuk ke sini nih? Ya, saya aja nih berapa puluh tahun nih baru masuk ini. Baru masuk. ini. Iya. Gitu. Ada paling tadi cuman ya nenek, paling ibu saya karena ibu saya kan yang sering nemenin nenek. Jadi ada sedikit interaksi ya. Ada di sini. Ini sengkap. Sengkap. Iya karena ini kan udaranya juga kurang ya kalau udah terlalu lama ya. Ya, ruangan juga memang sempit. Nah, ini karena nada ini kan sensitif, jadi mudah kena gesekan ini. Karena ini nggak tua-tua amat tuh, nada santai. Tarik nafas. Baunya ya, sebenarnya kan baunya nggak tahan. Nada itu baunya. Atau nada tunggu di luar. Gimana nada mau tunggu di luar? Tapi nggak ada seremoni. Jadi saya mohon izin. Mohon izin Bang Joni, Bang Ardi, kita mau ini kan kayak ini ya, boleh kita Boleh, ya, silakan. angkat ya. Ini cuma begini doang. Nah, ada kita nada juga masa apa? Jadi nada begitu masuk udah kepo duluan. Cuma lagi ada pikir kayak di Dayak yang mayat. Oh iya, makanya saya bilang dia begitu masuk udah kepo duluan begitu melihat ada ini. Nah, ini bantal untuk tatakannya ini.
Nah ini juga ada apa? Al-Quran bukan ya? Al-Quran zaman dulu gitu. Mungkin terjemahan. Lebih bagusnya Al-Qurannya aja kali ya, Be, yang di ini ya, di apa? Ini Diambil, ditaruh lebih baik lagi lah. Karena udah dimakan. Dimakan Susia, makan. Manusia juga. Terus sebagian hilang ya, makan layak kok. ayat-ayatnya sebagian udah kemakan rayap. Ini boleh Boleh pegang walaupun tidak punya wudhu karena ini terjemahan. Iya, terjemahan. Dan ini kita lihat nih, ada kantong konjen. Nah, ini batu-batuan ya, batu-batuan. Ya, penonton. Ini ada Nah, batu-batu. ini kayaknya ada teman saya selalu minta batu ya, Be, namanya Bang Diding, Be. Bang Diding Toreto, Be. Iya. Itu banyak tuh Bang Diding bilangin dia sana. Tapi ini batu-batu biasa. Ada. Batu koral biasa. Cuma kalau yang mau digosok yang agak bagusan ini. Kalau mau digosok nih, Bang Joni ini agak bagusan nih, ntar nih jadinya lebih kilat nih. Itu nih yang gini. Oh. Kalau Bagus sih ini yang ada tampak si Laluhur ini asal jalan kaki ke mana nemu ya, pungut. ambil ini. Ada gitu goib ya. Gitu. Jadi istilahnya ada batu dia tertarik, Jadi yang ambil. ini juga ada yang udah ada cincinnya, saya nggak ngerti nih batu apa namanya. Gua nggak paham sebenarnya. Tapi maaf ya batu-batu biasa ini mah. Iya, orang juga saya juga sebagai ininya juga udah gua kita bilang puluhan tahun nggak masuk. Ini jenis badik ya. Badik ini kalau kita mau ini senjata daerah dari Sulawesi. Bugis kali ya. Bugis, Makassar. Nah, ini senjatanya senjata begini, tapi ini kayaknya sih bukan badik asli. Karena kalau badik asli itu yang saya paham kalau diginiin berdiri. Tuh. Jangankan misalnya di tangan. Ya, di kertas aja, kertas. Ini kalau ada orang Sulawesi pasti ngerti nih saya begini. Karena saya dulu pernah dikasih tahu badik asli gitu, tapi ini bukan. Nanti dengan kertas aja dia berdiri. Karena dengan karena unsur keseimbangannya atau Unsur keseimbangan. keseimbangan. Ini belum saya lihat lebih jauh unsur besinya. Dan kalau badik asli itu beracun. Gitu. Dan Tapi kalau untuk racunnya- besi ada lumayan juga ya. kalau besinya ini saya masih Ragu. karena ada karat. Ini kalau misalnya ada apa jeruk itu bisa kita gosok, itu nanti kelihatan unsur besinya itu bagus apa enggak gitu. besi itu Ini besi biasa. kayak cuma buah tangan gitu Ah, ah. bukan sih? Iya, kelihatannya sih emang besi biasa, cuma emang masih samar kalau yang itu. Nah, ini kita periksa goloknya ya. Kita periksa goloknya, sarungnya juga udah Ya apa, udah udah tua. nggak karu-karuan. Makanya ini ke pihak keluarga Nah. dulu pernah bilang kalau itu bilang itu namanya Ratu Galuh. Ratu Galuh. Pernah bilang ini namanya Ratu Galuh, golok gitu. Yang setahu saya itu. Iya. Cuman karena kita nggak pernah ini, makanya kita abaikan gitu. Ada Nah, ini- apanya? Ada. Ada sih tentang perempuan tadi Oh, itu yang aku ngaku Ratu Galuh itu mungkin kali. yang menarik tadi. Nari-nari Memang di depan. Nah, ini kalau unsur benda tua, ya maaf ya, karena saya sering apa berhubungan dengan benda-benda itu, ini kategorinya besi biasa. Jadi ini baja biasa. Jadi mohon maaf kalau dibilang tuah, enggak. Ini nggak ada tuahnya. Apa namanya? Bukannya saya mau menyombongkan diri atau apa. Ini untuk meyakini teman-teman semuanya penonton Ekspedisi Orang Waktu, juga Bang Joni, terus kemudian Bang Ari di sini. Misalnya ini kemarin kan maaf nih dirawat banget ya ininya, karena memang kadang-kadang orang nggak ngerti merawat ini. Dia karena ini dirawat, akhirnya tetap ada goib memang. Jadi bertuah ya. Yang ini yang mampir ke sini. Nah, urusan tuahnya atau enggaknya itu, nah ini jadi ketahuan dari sini. Misalnya begini, ini kayak saya dudukin aja deh. Maaf ya. Kalau dia tua, ini pasti ngelawan gitu. Tapi ini karena bukan tua, kenapa saya dudukin begini? Supaya keluarga juga ngerti.
Ini nggak ada apa-apanya, silakan aja pakai buat yang lain gitu. Berarti untuk pakai potong bambu, potong apa, ini lagi dimanfaatin begitu. Tadi sebentar karena memang ini sudah diritualin, ini memang ada goibnya tapi mudah. Jadi saya netralin aja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Malik. Dah, ini tinggal diasak. Jadi buat dipakai untuk Bisa dipakai buat yang lainnya. Kalau barang haji pakai buat Iya. penginginan. Oh, berarti udah jadi Dek, seperti kalau umumnya gitu. diasah aja, bikinin sarung yang baru cakep. Iya. Ini udah nggak apa-apa. Maaf ya, memang sebenarnya kalau untuk saya sendiri sebenarnya ya ini besi biasa yang nggak bisa ditinggalin goib tua. Jadi artinya kalaupun dipuja-puja nanti malah salah kaprah kita. Iya. Supaya kayak seperti Bang Joni bilang tadi ya, pengennya bagaimana keturunannya ini istilahnya balik untuk tidak istilahnya mengakui ketuaan hal-hal ini gitu. Dan semoga ini bisa lebih bermanfaat dipegang Bang Joni misalnya untuk abang nggak usah khawatir, udah jangan dipikirin masalah ini aja goib, enggak, itu udah barang biasa Seperti golok umumnya. gitu, kalau umumnya karena besinya juga beda gitu. Cuma ini karena ini udah kemakan ini ya, karat, saya masih ragu dengan yang ini. Tapi kalau untuk keaslian badik Sulawesi itu juga bukan gitu, karena memang dia nggak bisa diginiin. Kalau badik Sulawesi diginiin seimbang gitu, dan dia nggak tidur, nggak rubuh. Cuma nanti ini dibersihin dulu, nah baru kelihatan nanti kualitas besinya. Nah kalau besi ini adalah baja, ini juga besi inian, tapi besi ini saya masih ragu energinya karena lebih kuat ini emang Daripada ini ya. daripada ini gitu. Nah, makanya ini dulu ceritanya ini zamannya neneknya Ardi. Nah, neneknya Ardi itu kalau dapet katanya dia sampai kayak pinggangnya ditusuk seperti itu malang gitu selama ini ya ceritanya kalau dari kakek sama nenek seperti itu. Kalau dari energi benda ini saya rasa gedean ini Gaibnya lebih gede itu. gedean ini gitu. Tapi ini juga bukan asli. Si selendang merah itu. Apa mungkin ini kali yang galuh? Saya juga nggak paham lah, saya juga nggak paham karena saya bilang itu bisa tahunan nggak masuk masih zamannya ada kakek juga gitu. Yang bagus ini gagangnya ini terbuat dari apa ya? Tanduk atau kayu ya? Tanduk ya, tanduk mobil ya dia. Iya. Nah ini yang ini dulu dibersihin dulu nih. Jadi baru ketahuan kualitas ininya, kualitas besinya. Kali itu mah udah ketahuan kualitasnya. Ini yang masih samar kualitasnya, tapi dari segi energinya kuatan Yang itu ini yang kecil. yang kecil. Tapi dinetralisir dulu aja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli ala sayyidina ini daripada ada di sini kayaknya mendingan ini dibawa aja itu, karena nanti kalau di sini malah Ngisi lagi. ngisi lagi terus nanti keluarga malah ribet Iya. lagi. Jadi kalau misalnya ini mau diambil sekalian, ini dibenahin sekalian, udah benahin sekalian. Jadi udah lillahi ta'ala, berarti kita nggak ada lagi embel-embel Iya. tentang hal ini ya Bang Joni. Kain kapan? Ya kan apa sih namanya? Kain Mori. iya. Kain mori. Yang buat ini. Nah, tetap saya serahin dulu ke Abang, dan ini juga batu juga tuh biasa kan? Ya udah itu mau disimpan di sini juga nggak apa karena udah Ya. ini sebatu udah netral semua kan seperti Ya, itu. udah ini. Dan gitu ya, pemirsa deh. Jadi apapun sesuatu, bisa sejenis batu yang memang kalau kita sugestiin, kita rawat dan dengan ya seperti ini wangi-wangian atau tuh emang tetap bisa mengundang masuk ya. Tetap meskipun kualitas bersihnya tuh jelek seperti inilah gitu tetap gitu. Iya. Goib pasti datang. Cuma goib itu kan tetap milih rumah. Iya. Begini maaf,
Kalau goibnya tua, dia nggak mau rumahnya yang muda, yang murah istilahnya gitu. Tetap dia nyari kualitas rumahnya, gedung bangunannya yang istimewa. Begitu maksudnya. Jadi tetap ada kualitas benda menentukan juga kualitas goib begitu. Terus pamor ya, orang bilang pamor. Makanya keris itu ditempa oleh empu. Kalau untuk yang bagus itu lipatannya itu paling enggak itu di atas 3.000. Jadi besi ditempa, dilipat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai ribuan. Nah itu baru jadi benda bertuah. Nanti akhirnya itu diberikanlah batu-batu meteor yang disebut batu meteor. Ancuran itu nanti dipanasin lagi, ditempa lagi, sudah perpaduan antara besi dan batu. Makanya pada saat dibuka dia nggak licin begitu, dia agak gerajangan gitu. Nah itu kasar gitu, tapi nggak Arab. Itu uniknya karena tempaannya yang luar biasa gitu. Ya mungkin udah kali ya, tinggal kita keluar itu kita udah serahin dan netral, ini juga batunya nggak ada ininya. Tapi madrasah itu batu itu tadi si leluhur ini jalan nemu batu-batu. Nemu batu ini. Tapi kalau batu ada energi itu wajar, tapi juga nggak terlalu biasa aja. Gitu. Ya udah yuk. Oke. Udah. Benar kepo kan ada? Enggak, penasaran yang ada udah hilang. Udah, kalau nanti kita ini lagi. Ya, keluar aja karena nanti udah tengah. Ya, kita keluar ya. Nanti kita closing dulu. Karena nada ini kan juga di samping sensitif sama makhluk goib, sensitif bener sama bau-bau, nggak tahan dia sama bau-bau. Ada bau wangi aja dia bisa oek-oek. Atau ada yang mau di mediasiin? Hah? Ada? Mau? Enggak? Karena malam ini jadi kita enggak ini karena nada gitu kan. Bisa? Apa? Kalau ada sejarahnya Kuat. kuat dari badan. Dari badan ya. Karena memang goibnya juga ya begitu aja istilahnya. Iya. Ya, gitu, Bu. Ya, terima kasih sama Bang Joni dan Bang Ardi. Jadi pemirsa misteri on the road dan video lorong waktu, kita sudah penelusuran ya Be dari awal, dan memang di sana ada pusaka ya, pusaka ini nih. Nah ini pusakanya, dan alhamdulillah ini udah dinetralin sama Babe, udah gak ada isinya apa-apa. Jadi kalau seandainya pemirsa jangan coba-coba deh ya, artinya untuk mensugestikan sesuatu ya Be ya, mensugestikan sesuatu, berkeyakinan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena biar seperti apapun kita mau berituah itu adalah makhluk ya Be. Ya, itu makhluk. Jadi hindarilah, jadi nanti takutnya seperti yang tadi awal Bang Joni bilang, takutnya jadi kemusyrikan. Kita bertuah loh ini ntar misalnya ada orang sakit panas pakai ini, alhamdulillah, jadi nanti Allahnya hilang malah ke bendanya. Tapi ya kelihatannya bang apa kalau di dunia mereka itu ini bukan bangunan tapi kayak tanah lapang, kayak satu komunitas gitu loh. Masyarakat. Iya. Ada masyarakat goibnya. ya, jadi kayak Pasar gitu ya, pasar. Iya. Jadi mungkin Babe mau nambahin? Ya paling itu untuk penonton Ekspedisi Lorong Waktu, dan terima kasih banyak untuk Bang Joni di sini, juga Bang Ardi sudah iniin, dan inilah benda yang selama ini termasuk dikhawatirin juga ya sama keluarga, dan benda ini alhamdulillah memang Bang Joni sendiri berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana caranya untuk menghindari ini, tapi mungkin karena memang tidak paham dan lain sebagainya, akhirnya menjadi bingung juga untuk bagaimana menyingkirkan, mau disingkirin gimana gitu kan, mau serba salah gimana, jadi. serba salah jadinya.
dan alhamdulillah. Dan untuk penonton jangan yakin dengan tuahnya dari benda-benda tersebut, karena yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh yakin kepada yang gaib, tapi sebenarnya keyakinan kita kepada yang gaib itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang maha gaib. Kemudian keyakinan kepada gaib lagi bukan juga gaib yang disebut jin sebenarnya, tapi yang disebut gaib itu surganya Allah, nerakanya Allah, nanti juga hisabnya Allah. Itu yang gaib sebenarnya. Jadi beriman kepada yang gaib, malaikat gaib, itu kita imani sebagai apa, makhluk Allah yang Allah ciptakan memang betul-betul untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, neraka gaib, jangan sampai kita masuk ke dalam api neraka. Terus kemudian surga itu gaib, surga itu gaib, tetapi kita berharap semuanya untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi gaib ada, jin ada gaib, tapi dia sebagai makhluk yang sebenarnya kesempurnaan daripada ibadahnya itu jauh lebih sempurna ibadahnya manusia yang langsung menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sempurnakan aja iman Islam kita, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita yakin akan benda-benda begini nanti larinya kita malah musyrik. Jadi jangan duakan Allah, jangan jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, karena sesungguhnya apabila itu terjadi maka Allah amat murka. Kalau murka Allah terjadi, ya kita akhirnya jadi belangsak lah dunia akhirat begitu. Saya kira itu aja ya, barangkali ditutup sama Bang Ipau. Oke, terima kasih banyak para pemirsa dan penonton Misteri On The Road tentang ekspedisi lorong waktu. Nah, penelusuran kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan jangan lupa tetap di like, di komen, di share, dan subscribe ya. Bantulah share sebanyak-banyaknya dan tombol notifikasinya jangan lupa diklik tuh, agar apa? Agar selalu dapat menikmati tayangan-tayangan kita ya Be ya. Ya, insyaallah. Mungkin cukup ya Be? Cukup dari saya BI Ada Ahmad Taufik atau Babe, Bang Joni. Jadi pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.